malam pemirsa, salam sehat selalu. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Senang sekali malam hari ini Dialog Khusus hadir menjumpai Anda dan tentu saja masih dalam pandemi begitu dan kita masih terus berjuang agar kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Salah satu hal yang paling utama ketika kita berjuang melawan pandemi COVID-19 ini adalah terkait dengan bagaimana bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak COVID-19. Nah, malam hari ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan penerima bansos ini ternyata sudah bisa diakses datanya melalui online untuk Kota Surabaya. Kita bahas dalam data online penerima bansos Kota Surabaya, tentunya bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Bapak Muhammad Soeharto Wardoyo SHM Hum. Selamat malam. Akrab disapa dengan Pak Anang. Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Pak Anang, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir. Saya langsung saja. Online penerima data online penerima bansos Kota Surabaya. Ini berapa persen bansos yang tersalurkan di Kota Surabaya? Ya, jadi untuk bansos di Kota Surabaya, jadi kalau saya perinciannya ya, untuk program Keluarga Harapan, ya itu 57.602 keluarga penerima Bapak. 57.602. Ini untuk yang? Untuk PKH? Juli, untuk PKH, program Keluarga Harapan. Jadi program Keluarga Harapan itu terdiri dari komplementaritas ya, ibu hamil dan nifas 3 juta, kemudian anak usia dini 0 sampai 6 tahun 3 juta, kemudian pendidikan anak SD sederajat 900.000, pendidikan untuk anak SMP sederajat 1.500.000, pendidikan anak SMA atau sederajat 2 juta, penyandang disabilitas berat 2.400.000 dan lanjut usia 2.400.000. Itu masing-masing KPM itu maksimal 4 penerima. Maksimal 4 penerima. Ini dalam 1 tahun anggaran. Jadi pencairannya per triwulan. Karena ya dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan sehingga pencairannya dibagi 4. Dan selama setahun baru diperbaiki datanya berarti ya, Pak Anang? Atau bagaimana? Perbaikan data setiap bulan ini. Setiap bulan ya? Jadi kita ada surat dari Kementerian Sosial untuk perbaikan kelayakan penerimaan bantuan. Jadi perbaikan data kependudukan, jadi datanya NIK-nya harus valid. Ya, jadi kalau data SPNIK tidak invalid, kemudian yang pindah meninggal ini harus ada, kemudian data penerima bantuan, kelayakan penerima bantuan. Jadi setiap bulan kita melakukan verifikasi, ya. Jadi yang kita usulkan minggu ini juga, Mbak, kita usulkan untuk data MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah yang belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, sehingga supaya betul-betul yang menerima bantuan ini layak. Jadi oleh karena itu kami mohon maaf apabila pada tahap sebelumnya itu ada warga yang tidak menerima, tapi pada tahap ini tidak menerima pada Juli, Agustus, September. Terus kalian, Mbak, saya sampaikan yang program berikutnya BPNT, bantuan sosial BPNT, bantuan pangan non tunai. Jadi bantuan pangan non tunai ini berupa bahan pangan meliputi karbohidrat, protein, nabati, protein hewani. Kemudian ini periodenya Juli, Agustus, September, langsung 3. Langsung diterima selama dalam 3 bulan ini. 3 bulan, Juli, Agustus, September, 200.000. Ini KPM-nya 60.425 KPM, keluarga penerima manfaat. Ya, jadi dan ini sifatnya kalau yang BPNT ini berarti transfer berarti ya, Pak ya? Ya, semua transfer dari PKH sama BPNT transfer ke Bank Himbara. Hanya bansos yang kemudian diterima secara langsung oleh masyarakat. Ini masih yang PKH sama terkait dengan BPNT transfer, kemudian nanti pengambilannya di e-warung yang ditunjuk oleh Bank Himbara. Jadi saldo 200.000. Ya, dikalikan 3. Berarti 600.000 ya, nanti tercukupi di e-warung itu tadi barang-barang ya yang termasuk beras yang bisa kemudian belanjakan terus protein hewan, telur, ya saya pernah lihat itu. Kemudian berikutnya kalau tadi PKH sama BPNT itu reguler, Mbak. Jadi sebelum masa pandemi COVID itu juga jalan terus ya. Berarti kalau jadi yang sampai untuk akhir tahun anggaran 2021. Sedangkan untuk pada masa pandemi COVID akhirnya bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai ini sudah mulai tahap 1 mulai Maret, April ya, Mei saya masih ingat. Itu pada waktu itu 600.000, tapi sekarang sudah tahap keempat dan seterusnya sampai sekarang tahap berikutnya 14-15 itu 300.000. 300.000 per bulan.
Ini disalurkan Juli Agustus ini 2 kali untuk tahap 14-15. Itu langsung 600.000. Ini jumlah KPM-nya 172.874. Oke, berarti di sini sorry Pak Anang, ada PKH, BPNT, ada bansos begitu ya, bantuan sosial tunai begitu ya. Kalau PKH, BPNT ini reguler, bansos tunai ini karena ada di masa pandemi begitu ya. Tetapi karena ada di masa pandemi yang reguler juga tetap diterima berarti ya? Ya, kalau reguler ini tetap diterima sampai dengan akhir tahun karena sesuai dengan tahun anggaran 2021. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya Pak Anang, bagaimana mengecek daftar penerima bansos? Sebelum dijelaskan oleh Pak Anang, pemirsa kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana video untuk melakukan pengecekan penerima bansos. Cek Bansos Kota Surabaya. Pertama, silahkan masuk ke laman dinasosial.surabaya.go.id/cek-bansos. Masuk ke halaman utama aplikasi Cek Bansos Kota Surabaya. Silahkan input NIK pada kolom berikut. Klik kotak kecil sebelah kolom pengisian NIK. Apabila sudah berubah menjadi centang hijau, kemudian klik cari. Setelah proses pencarian selesai, muncul informasi terkait jenis bantuan dan status NIK. Jika terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, terdapat opsi tombol detail untuk informasi lengkap bantuan sosial yang didapatkan. Selanjutnya, Anda dapat melihat informasi jenis-jenis bantuan sosial. Pertama, masuk ke beranda. Klik informasi lalu klik info lainnya. Silakan klik jenis-jenis bantuan sosial, maka akan muncul informasi penjelasan tentang bantuan sosial. Jika ingin diusulkan menjadi penerima bantuan sosial diberikan kepada warga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Untuk pengusulan MBR dilakukan melalui Ketua RT, dan setelah terdaftar dalam data MBR, warga dapat mendaftar DTKS melalui kelurahan. Selamat datang. Baik pemirsa, itu tadi situs untuk melakukan pengecekan daftar penerima bansos. Bahkan kalau ada yang belum menerima, ini bisa diusulkan melalui RT, begitu ya, Pak Anang ya. https://dinas-sosial.surabaya.go.id/cek-bansos. Nah, Pak Anang, bagaimana kemudian kalau sebelumnya pernah menerima bansos, tapi bulan ini katakanlah tidak menerima bansos? Ya. Jadi melalui cek aplikasi ini itu nanti bisa diketahui yang bersangkutan tidak menerima pada tahap ini. Jadi tahap sebelumnya tahap 13, tahap 12, 13 terima, 14, 15 tidak menerima. Apalagi sekarang untuk penerima PKH, penerima BST dan penerima BPNT non PKH masing-masing diberikan 10 kilo per KPM sekali saja. 10 kilo. Itu sekali menerima berarti sekali saja bantuan sosial beras namanya. Jadi bantuan sosial beras ada bantuan sosial beras PKH ya, itu sama 90.028 itu menyesuaikan jumlah KPM PKH-nya ya. Kemudian bantuan sosial beras yang BST 172.872 10 kiloan dan terakhir yang terbaru bantuan sosial beras yang BPNT non PKH ya, BPNT non PKH ini sekitar 25 ribuan itu. Terus ada juga yang beras 5 kiloan dari Kementerian Sosial. Beras 5 kiloan dari Kementerian Sosial itu ini jumlahnya 6.000. Yang 5 kiloan ini? Di luar itu. Oh, di luar dari ini? Di luar itu. Yang menerima siapa? Yang terima kita distribusikan yang belum menerima bantuan PKH, belum menerima BPNT, belum menerima BST. Ya, jadi ya termasuk BSP juga, jadi di luar itu. Jadi cukup banyak sebenarnya item bantuan sosial yang diberikan begitu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita pemirsa, termasuk juga bagaimana memastikan bahwa tidak ada yang namanya double dari penerima bantuan sosial. Kami kembali saat lagi pemirsa.
pemirsa, kembali bersama dengan kami untuk dialog khusus, masih membahas terkait dengan data online penerima Bansos Kota Surabaya bersama dengan Pak Anang sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya. Pak Anang, bagaimana memastikan bahwa seorang warga ini tidak mendapatkan bantuan sosial yang double-double? Karena tadi itemnya cukup banyak, saya cukup di sini ada PKH, Bansos tunai, BPNT, kemudian bahkan beras, PKH. Ini gimana Pak melakukan pengecekannya? Apakah benar-benar bisa diakses dalam satu halaman website itu tadi atau bagaimana? Iya, jadi mungkin tahun 2020 mungkin baru pertama kali kan penyaluran. Mulai kalau PKH sama BPNT sudah lama sebelum masa pandemi COVID. Ya. Baru bulan Maret, April, Mei penyaluran BST. Kemudian data itu akhirnya kita lakukan pemadanan data karena kan tidak boleh double-double ya untuk menerima bantuan, sehingga pada tahun 2021 ini oleh Kementerian Sosial jadi dilakukan cleansing data. Jadi di cleansing data di Kementerian Sosial, di Pusdatin, termasuk sehingga nanti hanya yang sudah menerima bantuan didahulukan yang terima PKH, Mbak, karena berarti prioritas utama yang PKH, ya, Pak, ya? Ya, karena tingkat kemiskinannya lebih rendah ya, itu ya, mohon maaf ya, kan lebih rendah, sehingga apalagi komplementaritasnya paling banyak penyalurannya, sehingga PKH yang didahulukan, kemudian baru nanti BPNT, dan terakhir BST. BST sifatnya kan sementara, jadi nanti kalau sudah masa pandemi COVID selesai ya sudah tidak ada lagi penyaluran bantuan sosial tunai, apalagi yang bantuan sosial beras juga. Jadi masyarakat sekarang sudah familiar, Mbak. Jadi aplikasi pemutakhiran data sudah jalan. Kemarin survei warga pun menggunakan aplikasi pemutakhiran data ya, yang dibuat oleh teman-teman Dinas Komunikasi Politika. Jadi Bapak Ali Kota Surabaya dan jajaran pemerintah Kota Surabaya juga survei untuk pendataan warga pendapatan rendah ya, masyarakat berperan. Jadi betul-betul nanti data yang dihasilkan, output yang dihasilkan itu betul-betul mempunyai kualitas. Jadi mereka betul-betul yang diintervensi oleh pemerintah daerah. Yang sangat dibantu begitu ya oleh pemerintah ya. Iya, karena kan memang banyak kan warga terdampak ya, banyak karena masa pandemi COVID ini tadi ya diperpanjang kan. PPKM darurat diperpanjang lagi. Ya, jadi ya tapi mungkin sudah ada kelonggaran diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi ini kalau kita bicara tentang PPKM begitu, apakah bantuan sosialnya ini yang tadi disampaikan terkait dengan bantuan sosial beras, atau mungkin ada bantuan lain di luar yang sudah disampaikan oleh Pak Anang, yang PKH, BPNT, BST begitu, yang khusus memang pandemi selama PPKM? Ya, enggak. Jadi selama ini yang kita kan dari Kementerian Sosial, ya. Sedangkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, insya Allah nanti minggu ini pencairannya itu untuk jaminan pengaman sosial berupa uang 200.000, Mbak. Surabaya mendapatkan alokasi 6.250, 6.250. Insya Allah penyalurannya minggu depan ya, karena baru transportnya minggu ini, dan kelengkapannya sudah kami sampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sehingga insya Allah nanti dijadwalkan untuk penyalurannya 6.250. Ini sudah terdata atau masih on proses pendataan, Pak, untuk yang 6.250? Datanya sudah ada. Sudah kita sampaikan ke Dinas Sosial Jawa Timur. Ini pun juga syaratnya harus di luar data penerima bantuan PKH, BPNT, BST. Jadi cukup banyak ini. Jadi ya apa sebenarnya karena ini ada bantuan PKH, kemudian BPNT. Ketika ada bantuan pandemi, maka yang di luar itu semua, apa sebenarnya syarat dari warga itu bisa mendapatkan bansos, Pak Anang? Enggak. Jadi syaratnya kalau di Surabaya harus MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai peraturan Wali Kota nomor 58 tahun 2019 ya, tentang tata cara pengumpulan, pengolahan dan pelaporan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kami sudah melakukan survei masyarakat berpenghasilan rendah, dan bisa dilihat di pemutakhiran data jumlah penduduk MBR itu, sehingga MBR ini yang kita berikan adalah yang tinggal di Surabaya. Soalnya ada juga yang KTP Surabaya tapi tinggalnya di luar Surabaya kan banyak, ya, di Sidoarjo, Gresik. Jadi ini yang mendapat bantuan sosial yang tinggal di Surabaya, karena kita harus survei kelayakan menerima bantuan, yang bersangkutan masih tinggal di situ sesuai KTP atau sudah pindah. Dan kedua,
untuk bantuan sosial tunai Mbak, kantor pos itu kalau nama kan keluarga penerima manfaat ya. Jadi kalau misalnya si kepala keluarganya meninggal, ini tidak otomatis istrinya bisa mengambil. Jadi kita harus usulkan penggantian data penerima bantuan ke pusat data informasi di Kementerian Sosial. Artinya harus ada perubahan dulu. Harus ada perubahan ya? Karena. Tapi itu pasti diterima atau gimana Pak usulan perubahan itu? Ya, insya Allah kalau misalnya kalau misalnya mereka belum menerima bantuan yang lain ya, belum menerima bantuan lain, insya Allah bisa. Jadi ini minggu ini kami melakukan pengusulan data kembali penduduk Surabaya yang sebelumnya menerima bantuan sosial, baik PKH, BPNT, BST itu sebelum menerima, sekarang tidak terima karena ada kemarin verifikasi kelayakan penerima bantuan. Istilahnya mereka belum masuk MBR misalnya, dan mereka sebelumnya itu pindah domisili, dan sebelumnya mereka itu menerima, tapi mohon maaf ya, sekarang kan masa pandemi COVID kemarin banyak juga yang kepala keluarganya meninggal. Kan rata-rata KPM-nya itu kepala keluarga, hasil meninggal, akhirnya yang menerima harus anggota keluarganya, istri. Dan ini harus ada pemutakhiran data dulu berarti ya? Data dulu. Dan perlu saya sampaikan, yang bisa menerima hanya yang memiliki KTP. Jadi ini kan juga mohon maaf ya, KTP-nya harus KTP Surabaya, atau artinya karena ada KTP luar tapi dia berdomisili di Surabaya, itu gimana Pak Anang yang kayak gitu? Enggak, kita hanya yang KTP Surabaya. KTP Surabaya berarti ya. Karena KTP Surabaya sendiri kan juga masih kita prioritaskan seperti itu. Ya, baik. Sedangkan ada juga ya Mbak, kita lihat ini yang ayah ibunya meninggal. Lah, terus ini anak-anak kalau misalnya belum dewasa, belum memiliki KTP ya akhirnya tidak bisa untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Ini coba kita cek data MBR ini seperti apa, karena kalau tadi di awal kita sudah cek daftar penerima bansos, kita coba lihat bagaimana cara mengecek data MBR. Kali ini aku bakal ngasih tahu kamu gimana caranya untuk mengecek data MBR. Pertama, kamu download dulu aplikasi Wargaku di Play Store. Ini dia aplikasinya. Kemudian kamu masuk ke menu sosial masyarakat. Nah, di sini kamu bisa langsung ngecek apakah kamu sudah masuk dalam data MBR atau tidak, hanya melalui NIK. Kamu juga sudah bisa melakukan pengecekan untuk keluarga atau rekan kamu yang mendaftar MBR dengan memasukkan nomor NIK. Gak lama kemudian, kamu bisa tahu apakah NIK tersebut sudah terdaftar dalam data MBR atau tidak. Oh iya, database MBR ini akan dijadikan acuan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan intervensi kepada warga agar tepat sasaran. Selamat mencoba! Ya, silakan selamat mencoba. Anda bisa download ya aplikasinya. Kalau misalnya nggak pakai aplikasi, Pak Anang bisa akses di mana lagi atau gimana untuk bisa mengecek data MBR ini? Ya, data MBR itu ya jadi hanya di aplikasi mutakhiran data. Hanya di aplikasi mutakhiran data. Karena di aplikasi itu ada login RT, password username-nya RT, login RW juga, ada kelurahan juga. Jadi cara masukkannya pun juga cukup mudah. Jadi melalui login RT, kemudian diverifikasi validasi oleh kelurahan, baru dilakukan survei rumah tangga oleh dinas sosial untuk apakah bisa secara nanti pengolahan data Mbak. Karena ada parameternya, ada 99 parameter ya, indikator ya, mohon maaf, 99 indikator. Jadi termasuk luas tanah, luas bangunan, kepemilikan tanah, kepemilikan bangunan. Supaya bisa masuk dalam kategori MBR itu tadi. Ya, makanya nanti kalau misalnya masih ada tanah, ada bangunan yang masih properti masih ada, ya itu ya nanti kan bisa yang bersangkutan bisa dijual kan itu. Ya, jadi bersangkutan betul-betul tidak memiliki tanah dan bangunan. Ya, atau mungkin tanah bangunannya terbatas ya, kecil ya itu. Kemudian ada pembayaran PBB Mbak, pajak bumi dan bangunan, pembayaran listrik, itu diperhitungkan semua oleh teman-teman. Jadi diperkirakan itu kalau survei rumah tangga satu keluarga aja sudah memakan waktu berapa menit itu. Lah iya, kalau sudah indikator kan kita harus ini, apalagi masyarakat juga harus jujur ya untuk kita survei itu seperti itu. Ini kita sedang survei ini sekarang ini. Survei untuk yang 14.000 warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial baik PKH, BPNT, BST
yang bulan ini tahap ini tidak terima, kita survei minggu ini, ya. Jadi artinya berarti setiap minggu ini disurvei untuk setiap minggu dilakukan survei begitu kan, untuk mengecek apakah ini kembali layak atau tidak, begitu atau gimana Pak Anang? Enggak, setiap bulan. Setiap bulan Ya, kalau setiap minggu ya anu lah. Sebulan sekali pasti ada verifikasi kelayakan penerima bantuan, dan kita mengusulkan data penerima bantuan itu ke Kementerian Sosial. Ya, jadi itu. Sebulan sekali. Kalau seandainya ada yang merasa sudah melakukan pengecekan di aplikasi, kemudian saya tidak termasuk dalam data MBR, merasa oh ini data ini tidak tepat, bagaimana pengaduannya Pak Anang? Ya, jadi ada Sangga juga dari Kementerian Sosial juga ada, tapi juga kita di website Dinas Sosial .surabaya.go.id juga ada ini penyampaian itu. Jadi jika kalau misalnya masyarakat kesulitan ya menggunakan IT, bisa melalui kelurahan. Kelurahan nanti bersurat ke Dinas Sosial. Nanti melalui surat, tidak manual juga. Jadi melalui elektronik surat. Sekarang sudah elektronik, Mbak, sudah tidak ada menggunakan surat menyurat. Dan insya Allah di 154 kelurahan sudah ada pendamping PKH, jadi membantu warga Surabaya yang selama ini kesulitan ya terkait dengan PKH, BPNT, data TKS itu ya, termasuk akhirnya ya MBR juga. Jadi masyarakat nanti dibantu, termasuk dengan dibantu oleh kelurahan, kasih ke kelurahan. Berarti masyarakat cukup datang atau mengaksesnya ke kelurahan berarti ya, Pak Anang? Ya, jadi, atau lewat RT bisa, atau mana yang lebih pas? Ya, kalau masukkan data baru itu ke RT, Pak. Kan login ya? RT. Ya, login RT. Alurnya SOP-nya seperti itu soalnya. Ya, supaya nanti karena kelurahan tidak bisa melihat satu persatu kan warganya termasuk kondisinya. Jadi kelurahan hanya validasi yang bersangkutan betul warga dari kelurahan ini. Yang tahu RT itu. RT nanti validasi kelurahan, baru nanti survei rumah tangga Dinas Sosial. Dinas Sosial itu turun langsung ke masyarakat itu. Baik, kita akan jeda dulu pemirsa, masih membahas terkait dengan data online dari penerima bansos untuk Kota Surabaya. Kami kembali saat lagi dalam dialog khusus. Ya, semoga dengan hadirnya Dinas Sosial Kota Surabaya pada malam hari ini bisa membantu Anda untuk bisa melakukan pengecekan terkait dengan daftar penerima bansos, dan juga apakah Anda termasuk dalam MBR untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan ada banyak bantuan yang tadi disampaikan oleh Pak Anang yang mungkin cukup membuat masyarakat kadang-kadang bingung, Pak. Ini bantuannya tuh dari siapa? Bantuan pusat kah? Bantuan provinsi kah? Bantuan daerah kah? Bagaimana Dinas Sosial ini memetakan bantuan-bantuan ini, Pak? Ya, jadi memang Dinas Sosial ya datanya itu yang paling penting kita kuati. Jadi karena datanya harus berbeda-beda. Kalau penerima PKH sama BPNT masih bisa, karena mereka itu sejak awal seperti itu ya. Jadi penerima PKH, ya, karena dia reguler ya. Penerima PKH juga ada yang juga penerima BPNT. Jadi menggunakan kartu keluarga sejahtera dari Bank Himbara. Jadi melakukan di mesin edisi Bank Himbara itu transaksi setelah di top up, setelah ditransfer ya di rekening baru nanti bisa itu. Sedangkan BST itu di luar itu, jadi tidak boleh penerima PKH BPNT, bantuan sosial tunai. Nah, terus ada lagi yang kalau beras yang 10 kiloan itu melekat di masing-masing penerima, itu sudah jelas. Jadi berasnya itu. Sedangkan yang beras 5 kilo dari Kementerian Sosial ini 6.000 untuk Surabaya, itu di luar itu juga kita harus cari data lagi. Jadi intinya warga terdampak COVID, tapi memang kita prioritaskan kalau yang bantuan sosial yang Kementerian Sosial yang PK BPNT sama BST itu harus warga masyarakat berpenghasilan rendah masuk data MBR. Karena MBR ini sudah kita survei dan mereka masuk desil 1, 2, 3, dan 4 secara statistik, Mbak ya, dengan metode YARS ya, itu mereka masuk masyarakat yang harus dilakukan intervensi mulai bawah, jadi itu seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pengaduan nih Pak Anang terkait dengan data penerima bansos dan ternyata penerima ini tidak tepat begitu kan, merasa ada kekeliruan di lapangan, apakah mungkin direvisi dan bagaimana proses penggantian? Kalau saja seandainya, oh sebenarnya saya masuk tapi saya tidak masuk, saya tidak menerima, padahal seharusnya saya menerima, apakah memang ada penggantian atau gimana proses perbaikannya? Ya,
Jadi setiap bulan sekali Kementerian Sosial membuka membuka untuk penggantian data penerima bantuan, termasuk kelayakan penerima bantuan juga. Jadi misalnya kalau dirasa oleh dinas sosial, karena kan dinas sosial yang mengusulkan kan itu tidak layak menerima bantuan, ya. Jadi kita usulkan tidak layak menerima bantuan, sehingga untuk tahap berikutnya tidak terima. Tapi kalau layak menerima bantuan masuk data MBR masyarakat berpenghasilan rendah, kita usulkan kembali ke Kementerian Sosial. Ini dalam minggu ini kita mengusulkan, kita survei 14.000 yang sebelumnya sudah menerima bantuan, baik itu PKH, BPNT, sama BST sebelum bulan Juli. Jadi tahap sebelum itu April, Mei ya. Kan Juli, Agustus, September tidak terima. Ini kita survei kembali, kalau mereka layak dan masuk MBR, langsung kita ini. Karena mereka sebelumnya hanya masuk DTKS, Mbak, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data awal penerima PKH BPNT adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang diupload melalui aplikasi SIKNG di kelurahan. Jadi aplikasi SIKNG diusulkan, kemudian ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi data DTKS. Nah, DTKS ini harus diupdate, ya, karena jangan sampai yang sudah meninggal pindah, apalagi tinggal transfer kan di Bank Himbara, ternyata yang data penerima bantuannya sudah tidak ada, sudah meninggal pindah. Jadi kita update. Termasuk yang BST juga, akhirnya kan harus betul-betul real ya. Jadi menerima bantuannya itu orangnya harus datang dan difoto. Ya, kalau misalnya kantor pos itu kalau mendatangi ke rumah karena lansia, lanjut usia, difabel, itu difoto juga, dimintai KTP sama difoto, sehingga betul-betul yang menerima bantuan ini tepat sasaran orangnya yaitu. Ya, kalau misalnya tidak ditemukan, jadi masih ada 6.000 yang tidak mengambil, tapi dari 6.000 itu 3.000 itu sudah ada yang surat berita acara bahwa yang bersangkutan meninggal pindah. Jadi tidak bisa disalurkan. Kalau sudah tidak bisa disalurkan harus kembali ke Kementerian Sosial, Mbak, supaya nanti tidak bisa ter-SPJ, tidak ada permasalahan di kemudian hari seperti Tapi itu. kalau kita bicara tentang permasalahan, apa sih kendala di lapangan, Pak Anang, dalam penyaluran bantuan sosial baik yang reguler maupun juga selama pandemi ini khususnya? Ya, jadi kendalanya itu warga tidak bertempat tinggal di sesuai KTP. Ya. Itu, KTP Surabaya tapi tidak berada di Surabaya berarti ya? KTP Surabaya tidak di alamat sesuai alamat KTP. Misalnya KTP-nya di Rungkut, tinggalnya di Benowo, jauh sekali. Jadi penyalurannya itu bagaimana itu? Kecuali kalau transfer seperti yang di Bank Himbara ya, PKBPNT tinggal transfer kan itu. Ya, dimanapun tinggalnya. Ya, tapi kalau yang bantuan sosial itu naik kantor pos, ini undangannya itu dititipkan ke kelurahan. Lah, kelurahan kan menyampaikan melalui pengurus RW, pengurus RT. Lah, kalau pengurus RW ke RT juga kesulitan menemukan penerimanya, ini ya kembali lagi sudah tidak bisa. Tapi tidak bisa, tidak ada jalur untuk kemudian mengkonfirmasi kepada penerimanya. Artinya RT, RW ini adalah yang paling tahu tentang jumlah warga, tentang siapa warga di dalamnya begitu. Kalau memang ini ternyata berdomisili di Benowo, katakanlah begitu. Padahal dia sebenarnya adalah warga Rungkut. Harusnya kan mungkin sebagai saya mengatakan komando begitu ya, komandan regu begitu, RT ini harusnya tahu. Ada ini nggak, Pak Anang? Ya, jadi sebelumnya bulan Maret April ya, kita sudah menyampaikan ke RT RW data MBR. Ya, jadi sebelumnya di pemutakhiran data login RT, login RW itu sudah data MBR. Jadi RT RW sudah bisa mengakses ya dengan login mereka, username, password RT RW itu sudah mengetahui warganya. Warganya di RT tersebut, warganya di RW tersebut. Jadi sudah itu. Harusnya sudah ya. Cuma ya ini RT RW tidak bisa mengetahui mana yang dapat bantuan sosial PK BPNT ya dengan akses ini. Dengan aplikasi ini. Dengan aplikasi ini nanti RT RW bisa melihat dengan ketik nik nanti warganya itu mendapatkan bantuan apa. Ya, jadi ini aplikasi ini memang baru, Mbak. Jadi supaya nanti ada keterbukaan informasi ya ke publik, karena bantuan sosial itu kan dari APBN, dari Kementerian Sosial dari negara lah, itu untuk warga. Jadi kita harus transparan. Tapi kalau kayak yang tadi berarti itu tidak ada solusi berarti ya. Katakanlah dia tinggal di Rungkut tapi KTP-nya Rungkut, kemudian dia berada di Benowo, artinya dia tidak bisa mengambil bantuan itu. Ya, enggak, akhirnya yang
yang bersangkutan ke kelurahan sesuai KK KTP. Oh, harus kembali Iya, berarti ya. saya menunjukkan Tapi kalau KTP. seandainya tidak Iya. bisa dihubungin dan kemudian dia Iya. tidak kembali, artinya baru bantuan kembali lagi ke pemerintah. Jadi yang tidak bisa, yang kembali ke Kementerian Sosial itu adalah yang ini Mbak, yang apa namanya tidak ditemukan ya. Jadi yang bersangkutan pindah, Oke. ya tidak ketahui. Kalau meninggal ya sekalian, kalau meninggal berarti kan sudah terhapus datanya bantuan. Dan kita harapkan nanti masyarakat itu tertib administrasi pendudukan. Jadi betul-betul kalau ingin menerima bantuan sosial ya. Soalnya tadi saya juga dapat laporan masuk MBR tinggalnya di wilayah Kecamatan Tambak Sari lah, tapi dia tinggalnya di Pakal. Loh, masuk MBR nggak terima bantuan. Setelah cek juga di aplikasi. Loh, ya jelas saja saya juga aduh ya capek deh. Apa kendala di situ berarti Pak? Iya, jadi yang menyalurkan ini kesulitan menyalurkan. Lah iya, jadi kan tidak ada nomor telepon juga. Ya, kecuali kalau yang penerima PKH itu pendamping PKH memiliki nomor telepon masing-masing. Kan ada pendampingnya. Di Surabaya ada 154 kelurahan, pendampingnya ya 144. Tapi masing-masing pendamping beda-beda KPM ya. Karena kita pendamping PKH juga pelayanan di 154 kelurahan ya, ada 160 lah itu. Ya, jadi khusus yang bantuan sosial tunai ini yang agak rumit karena tidak ada nomor teleponnya, dan kalau misalnya mereka tahu pasti ke kantor pos Kebonrojo Mbak. Jadi menunjukkan IKTP-nya, ini akhirnya bisa dibayarkan oleh teman-teman kantor pos. Ya, jadi kalau misalnya warga tersebut proaktif ya untuk, karena sebelumnya sudah menerima bantuan, ini kan sudah tahap keberapa ini 14-15 ya, jadi proaktif untuk cek penerima bantuan, cek apakah sudah masuk MBR ya, kalau belum nanti melalui aplikasi ini pemutakhiran data ya. Jadi itu pun makanya kita melalui RT dengan Mbak, soalnya supaya nanti RT tahu warganya. Ya, jadi kalau karena misalnya basisnya kan harusnya data memang kan berasalnya dari RT Pak, dari bawah ke atas. Iya, soalnya RT-nya melihat loh, ini tidak pernah kelihatan, ternyata sudah pindah. Jadi tadi saya tanya itu rumahnya sudah kosong, jadi dia nggak ditempatin lagi, tidak tahu sudah dijual apa itu ya. Ya tergantung Bapak Ibu RT lah, pengurus RT. Jadi nanti kalau misalnya disarankan pindah ke tempat yang saya juga nyarankan pindah ke sesuai domisili sekarang itu, sehingga tertib administrasi pendudukan. Tapi administrasi pendudukan tidak susah berarti ya, karena kadang-kadang masyarakat merasa malas, tetapi ketika bansos dibagi mereka udah mencarinya lebih dulu. Jadi mereka emang kalau misalnya kalau merubah alamat KKKTP itu nanti ngurus SIM, STNK-nya berubah alamatnya itu. Dan sekarang pilih berat SIM STNK atau bantuan sosialnya gitu aja. Oh gitu ya Pak. Kalau merasa sudah berkecukupan, mohon maaf ya itu ya sudah. Tapi kalau bantuan sosial ya supaya tidak menyulitkan untuk penyalurnya, terutama yang penyalur yang bantuan sosial tunai kantor pos. Kasihan sekali ini masih ada 6.000 tak salah, tapi 3.000 sudah ada berita acaranya kalau tidak bisa disalurkan karena meninggal pindah. Tinggal 3.000 lagi. Nah 3.000 lagi belum dapat ditemukan, kita sudah sampaikan kalau misalnya tinggal mengambil di kantor pos terdekat itu ya, tapi sampai sekarang belum. Itu berapa lama Pak jangka waktu bisa di hold sampai dengan kita nanti bisa ketemu dengan penerimanya, sampai dengan mungkin istilahnya deadlock, ini ternyata penerimanya sudah meninggal, ini ternyata penerimanya memang sudah tidak masuk kategori yang bisa menerima lagi, itu berapa lama Pak? Ya makanya diberi rentang waktu sebulan sekali kan oleh Kementerian Sosial. Sebulan sekali. Berarti katakanlah kalau saya hari ini dapat pengumumannya hari ini, maka saya punya waktu 1 bulan untuk saya mengambil bantuan tersebut berarti. Loh, atau gimana Pak? Tidak sampai 1 bulan. Gimana? Jadi di kantor pos itu juga minta bantuan kami ya untuk menyampaikan surat. Jadi kami sudah menyampaikan surat lagi melalui kecamatan kelurahan untuk menyampaikan ke warganya yang belum mengambil bantuan sosial tunai kantor pos. Tetapi ya teman-teman kecamatan kelurahan ya kesulitan juga, pengurus RW RT. Lah ini orangnya di mana? Masalah di mana gitu loh. Ya itu berarti deadline-nya berapa lama Pak Anang sampai dengan bantuan itu kemudian kembali ke pemerintah? Ya, jadi kalau misalnya sudah diberikan waktu seminggu, terus seminggu lagi itu sudah. Jadi ada batas waktunya. Ini kelihatannya bulan Agustus ini sudah terakhir untuk penyaluran yang bantuan sosial tunai. Sedangkan yang lain sudah transfer kan. Kalau PKH, BPNT itu Bang Himbara kalau sudah transfer ke rekening penerimanya sudah dianggap SPJ, itu sudah selesai. Tapi kalau yang bantuan ini
bantuan sosial tunai, bantuan beras, bantuan sosial beras ini dari apa namanya, kalau yang penerima PKH sama BPNT ini juga apa namanya, teman-teman dari penyedianya ya, dari Bulog pun ini ya kan harus menemukan dari KPM-nya penerima juga. Harus orangnya gitu jadi ya? Di kelurahan mengambil dengan bawa KTP, orangnya harus datang langsung karena supaya nanti kan beras 10 kiloan itu banyak. Baik, Pak Apalagi Anang. dinas sosial juga menyalurkan 5 kiloan. Jadi dinas sosial sendiri juga menyalurkan 5 kiloan dari Kemensos sebanyak 6.000. Oke, kita jeda dulu pemirsa sebentar. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya masih dalam dialog khusus membahas terkait dengan data online penerima Bansos Kota Surabaya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama dengan kami untuk dialog khusus dan kita masih membahas terkait dengan data online penerima Bansos. Jangan lupa Anda bisa mengakses untuk mengetahui penerima Bansos Kota Surabaya di dinasosial.surabaya.go.id/cek-bansos. Ini yang bisa Anda lakukan saat ini dan juga jangan lupa mengunduh aplikasi untuk melakukan pengecekan terkait dengan data MBR begitu ya. Aplikasinya bisa di iOS, bisa di Android atau mungkin hanya Android only atau gimana, Pak Anam? Aplikasinya berbasis web kan, website. Berbasis website ya. Jadi di Android bisa, di komputer juga bisa, semuanya bisa ya. di e-kios juga bisa. E-kios kan juga sebetulnya juga bisa kan, di e-kios juga itu. Jadi semua juga bisa di aplikasi Wargaku ya, di di aplikasi di download di Play Store itu. Ya, Dinas Komunikasi Informatika juga menyiapkan juga, termasuk di pelayanan sosial juga ada. Nah, semua komplit itu. Ini yang menarik karena dengan adanya aplikasi, website begitu, ini kan menjadi bagian dari keterbukaan terhadap publik begitu ya Pak Anang ya. Apakah memang ini benar-benar bisa diakses oleh seluruh warga Kota Surabaya? Dalam artian Pak Anang, mungkin ada beberapa warga yang sebenarnya masih belum bisa mengakses karena jaringan, karena mungkin gapteng dan segala macamnya Pak Anang. Nah, yang kalau kayak begitu, bagaimana kemudian dinas sosial mendekati para penerima bantuan sosial ini yang mungkin tidak familiar dengan aplikasi, dengan website? Ya, jadi sebetulnya di kelurahan sudah menyiapkan, atau juga Diskominfo juga menyiapkan BLC ya, Border Learning Center itu di masing-masing. Kalau misalnya masyarakat membutuhkan wifi ya karena kan harus paket internet itu seperti itu. Di kelurahan sudah siap karena kelurahan pasti ada internetnya juga, wifi-nya juga. Jadi bisa dibantu kelurahan karena harus menggunakan paket internet seperti itu. Jadi dibantu oleh petugas kelurahan juga. Tapi di Surabaya ini kota IT kok. Pengurus RT, pengurus RW-nya itu saya lihat sendiri itu jadi menunjukkan ke saya. Jadi menggunakan password, username sama dari pengurus RW RT itu menunjukkan saya, ini Pak, saya bisa buka itu. Wah, hebat ya. Saya dari tadi Pak Anang juga nonstop ini handphone 2 di tangan ini kayaknya banyak online masuk kanan masuk kiri nih kayaknya karena memang update terus. Nah, berarti sejauh mana Pak Anang pemanfaatan website yang dilakukan oleh Dinsos Surabaya untuk kemudian bisa mengecek penyaluran bansos? Ya, jadi untuk penyaluran bansos itu kalau yang PKH sama BPNT insya Allah itu kan langsung tersalur ya. Sedangkan yang bantuan sosial tunai itu tinggal ada sekitar 6.000 ya ini. Total yang sudah di 166.309 ya, jadi 96,2%, masih 6.565 3,8%. Ya, yang belum. Tapi ada berita acaranya kalau yang 3.427 itu tidak bisa disalurkan. Ya, sedangkan sisanya itu masih menunggu kepastian. Sedangkan yang untuk yang bantuan beras yang Bulog itu juga sudah tersalur
selesai salur 61,04%, yang proses salur 38,9%. Jadi kelurahan pun sudah selesai 94 dari 154 kelurahan, 94 sudah selesai, yang proses salur 60. Jadi insya Allah minggu ini proses penyaluran yang bantuan sosial beras itu, yang kalau bantuan sosial tunai ya bagaimana lagi. Bantuan sosial beras ini yang apa namanya perlu penjadwalan Mbak, karena protokol kesehatan ya Mbak ya, karena supaya nanti pengaturan jadwalnya ya seperti vaksin juga kan, supaya nanti tidak ada klaster baru lagi, sehingga dilakukan penjadwalan oleh kantor Bulog untuk pengambilannya. Jadi tapi memang tidak, saya tidak tahu ya Pak Anang ya, artinya mungkin ini juga sebagai bagian dari sumbang saran begitu ya. Ketika layanan itu konsepnya adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat, memang tidak memungkinkankah bantuan sosial itu istilahnya bukan masyarakat yang datang, tetapi bantuan sosialnya yang datang ke rumah-rumah, artinya door to door begitu, khusus langsung, karena kan data sudah ada nih Pak Anang, artinya RT RW juga pasti sudah tahu siapa warganya yang menerima, jadi langsung diberikan kepada mereka secara langsung di rumah. Apakah itu memungkinkan Pak Anang? Ya, sebetulnya kalau bantuan sosial tunai itu mestinya door to door Mbak, itu ya. Cuma kemarin apa namanya teman-teman ke kantor pos dibantu oleh RW RT, jadi sampai di balai RW. Mendekatkan ke masyarakat, balai RW, balai RT, supaya mendekatkan masyarakat. Ya, jadi karena kan apa namanya harus ada juru bayar. Jadi Bank Jatim kan secara membawa laptop ya, kantor pos, Jadi kantor pos membawa laptop, kemudian nanti akan dilakukan apa namanya input data, kemudian nanti difoto itu. Sama kita nanti insya Allah minggu depan penyaluran yang bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kita melalui Bank Himbara Daerah ya, Bank Bangunan Daerah ya Jawa Timur itu 200.000 itu kita ya berusaha untuk mendekatkan ke masyarakat, ya karena untuk menghindari kerumunan. Tapi mungkin ini tidak begitu banyak Mbak, 6.250. Kalau tahun kemarin kita 45.000. Jadi 45.000 itu bayangkan kalau banyak sekali, sehingga kita ngatur jadwal ini tidak begitu banyak. Insya Allah bisa cepat selesai, minggu depan selesai untuk penyalurannya lah. Minggu ini insya Allah transfer, sedangkan minggu depan nanti proses penyalurannya itu. Oke, berarti sekali lagi mungkin kalau di update begitu ya kepada masyarakat, artinya sekarang ini lagi masa untuk pemutakhiran data kembali begitu ya Pak Anang ya, untuk melakukan verifikasi kembali untuk penerima bansos dan juga MBR. Iya, jadi sekarang kami prioritaskan yang 14.000 itu Mbak. Yang 14.000 ya tadi. 14.000 ini berarti yang penerima yang MBR. Nah, jadi penerima yang sebelumnya, yang masuk data DTKS, ya, tapi belum masuk MBR. Oke. Ya. Ini yang diprioritaskan. Jadi prioritaskan itu, sedangkan MBR itu kita usulkan menerima bantuan juga. Jadi ada dua yang kita usulkan, yang MBR yang belum menerima bantuan, ya, kita usulkan, sedangkan yang untuk yang sudah menerima bantuan tapi belum masuk MBR, kita survei rumah tangga apakah yang bersangkutan bisa masuk data MBR apa enggak, karena mereka masuk data DTKS. Jadi kalau dari yang mungkin kalau belum MBR yang belum menerima bantuan itu 19.000 keluarga penerima manfaat, jadi 19.000. Jadi kita harapkan usulkan ini sehingga nanti insya Allah untuk tahap berikutnya semoga mendapatkan paling enggak bantuan sosial tunai lah dari bansos itu ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat berarti Pak Anang? Ini kan dari tadi mungkin apa yang dilakukan oleh dinas sosial begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini terkait dengan data penerima bansos, terkait dengan data MBR dan prioritas tadi? Ya, jadi masyarakat yang pertama, masyarakat yang sebelumnya pernah menerima bantuan sosial tapi sekarang tidak menerima, silakan cek di aplikasi website dinasosial.surabaya.go.id, cek bansos, yaitu nanti akan mengetahui. Nah, kalau tidak menerima silakan cek di aplikasi pemutakhiran data. Aplikasi pemutakhiran data masuk MBR apa tidak. Kalau belum masuk MBR silakan melalui login RT untuk diusulkan dan ke kelurahan validasi dan kita survei. Kalau sudah masuk MBR, lah nanti
mohon nanti bisa koordinasi dengan kelurahan nanti mengusulkan ke dinas sosial secara baik surat, nanti dinas sosial mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk menerima bantuan sosial. Jadi nanti akan dilakukan verbal dan submit, dan kemudian di cleansing data ya oleh Kementerian Sosial supaya nanti tidak double data penerima bantuan itu. Artinya masyarakat juga diminta untuk aktif begitu ya Pak Anang ya, terkait dengan data administrasi kependudukan, berkoordinasi dengan RT, berkoordinasi dengan lurah juga untuk bisa supaya data bansos MBR ini bisa tetap sinkron begitu ya. Ya betul. Jadi pertama tertib administrasi kependudukan. Jadi jangan sampai nanti kalau dari kantor pos itu misalkan Mbak, kalau misalnya masih di kartu keluarga masih ada ya anggota keluarga kepala keluarganya yang penerima manfaat itu yang menerima bantuan masih ada, itu masih bisa diterima oleh anggota keluarganya. Masalahnya kalau sudah mengurus akte kematian itu berarti yang meninggal itu dikeluarkan dari kartu keluarga. Masalahnya itu. Dan harus update baru lagi. Sehingga ya sudah tidak bisa, kalau saat seperti itu ya harus diusulkan penggantinya. Jadi anggota keluarganya istri atau anaknya sudah dewasa itu yang itu. Jadi kita jeda dulu sebentar pemirsa, masuk di segmen terakhir untuk Anda. Nanti kembali kami akan merimen apa sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat supaya data penerima bansos dan MBR ini bisa tepat sasaran. Kami kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk dialog khusus pada malam hari ini, dan sekali lagi masyarakat diminta untuk tetap aktif untuk mengupdate terkait dengan data administrasi kependudukan supaya bansos dan juga data MBR ini bisa tetap update, rutin-rutinlah berkomunikasi dengan RT dan juga kelurahan supaya tidak panik ketika bansos itu dibagi begitu ya Pak Anang ya. Jadi sekarang tetap bisa lakukan pengecekan melalui website dari Dinsos Kota Surabaya, begitu ada di dinasosial.surabaya.go.id, /cek strip bansos. Begitu juga bisa membuka aplikasi Wargaku, aplikasi Sapa Warga ya. Ya, jadi di Play Store itu ya, juga ada aplikasi Wargaku itu. Di dalamnya juga ada pelayanan kependudukan, sosial juga ada itu. Dan bisa mengupdate-nya di situ juga berarti ya. Untuk melakukan pengecekan terkait dengan data MBR. Nah, Pak Anang, harapan kedepannya diinginkan Dinsos dalam penyaluran bansos di Kota Surabaya itu seperti apa? Ya, harapan kami itu tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, jadi bermanfaat, ya barokah juga kan. Nah, ya, jadi jangan sampai nanti kalau tidak tepat sasaran terus jadi permasalahan kemudian hari. Oleh karena itu nanti update data itu paling penting sekali. Jadi kalau yang secara alami meninggal itu ya jadi harus digantikan oleh penerima bantuan yang lainnya kalau meninggal. Kalau pindah ya yang bersangkutan ya tentunya ya sudah, apalagi kartu keluarga sejahtera KKS itu harus kan dibawa yang bersangkutan keluarga penerima. Jadi yang namanya ada dalam data penerima bantuan baik PKH, BPNT. Kalau yang nggak sesuai dengan itu ya harus diganti dengan yang lain. Jadi agak kesulitan kami kalau yang itu. Jadi makanya pendamping PKH ini sama pendamping BPNT. Jadi masing-masing ada pendamping PKH, pendamping BPNT itu melakukan pendampingan terhadap KPM-nya itu. Ya, sedangkan yang lain-lain untuk yang BST ini yang karena tidak ada pendampingnya sehingga peran dari para pengurus RT, RW, LPMK, kecamatan, bahkan pilar-pilar sosial ikut membantu Mbak. Jadi IPSM, Ikatan Kerja Sosial Masyarakat, TKSK juga, ya Karang Taruna juga, ya Tagana ikut membantu. Di samping pendataan kemarin, ya pendataan survei warga juga untuk penyaluran juga itu. Alhamdulillah. Berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan untuk mengupdate data kalau memang ada perubahan-perubahan? Katakanlah ada tadi kepala keluarga yang meninggal atau berganti begitu ya, KPM-nya harus diupdate, itu butuh proses berapa lama? Ya, jadi kan kita memang diberi waktu sebulan sekali ya, akhir bulan biasanya oleh Kementerian Sosial untuk mengusulkan data penerima bantuan, termasuk mengusulkan ketidaklayakan penerima bantuan sebelumnya, termasuk mengusulkan kembali ya yang sebelumnya dinyatakan tidak layak, kita usulkan kembali. Ya, jadi ini dalam waktu rentan
ya berapa minggu ya kita harus melakukan survei ulang lagi seperti ini 14 ribu ya, itu kita selesaikan minggu ini ya, terakhir kan minggu kemarin sudah jalan, minggu ini terakhir untuk survei 14 ribu itu, dengan harapan nanti bisa diusulkan kembali. Jadi untuk masyarakat harap tenang, tidak perlu datang ke kantor dinas sosial karena masa pandemi COVID. Jadi ya saya kira samalah di kantor-kantor juga banyak yang ini ya. Dan saya rasa semuanya bisa diakses melalui handphone. Iya, melalui handphone. Ada layanan call center, WhatsApp, dan juga bisa berkoordinasi dengan RT RW setempat. Dan arahan Pak Wali Kota Surabaya itu pelayanan cukup di kelurahan, Mbak. Di kelurahan, baik. Jadi Pak Wali Kota di kelurahan cukup, jadi tidak perlu datang ke kantor dinas. Baik. Ya, apalagi ya keadaan pandemi COVID begini, ya kita juga pelayanan kita juga banyak kan di dinas sosial, pelayanan mobil jenazah dinas sosial juga kan cukup banyak juga. Yes, baik, kalau begitu karena memang harapannya yang namanya layanan basicnya adalah layanan itulah yang datang kepada masyarakat untuk bisa mendekat kepada masyarakat. Mendekati masyarakat. Pak Anang, terima kasih banyak sudah Mbak, berbagi informasi, mudah-mudahan mencerahkan masyarakat untuk bisa mengakses data-data penerima bantuan sosial dan juga MBR. Jangan lupa tetap tertib data administrasi kependudukan untuk kepentingan kita sendiri juga. Terima kasih sekali lagi Pak Anang, sehat selalu, selamat bertugas. Nah pemirsa, ini akhir kebersamaan kita dalam dialog khusus untuk data penerima bantuan sosial Kota Surabaya. Saya Agnes pamit, selamat malam dan sehat selalu untuk kita semuanya.